Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Patriani Wahyu Dewanti. Saya merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada program studi akuntansi. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai reference manager, ya, atau bagaimana sih kita membuat citasi secara otomatis dengan menggunakan Mendeley. Sebetulnya banyak sekali reference manager lain selain Mendeley. Ya, jadi ada Zotero, ada EndNote, kemudian ada juga alat yang otomatis gitu ya dari Word. Akan tetapi sekarang ini saya akan menyampaikan mengenai Mendeley. Oke. Nah, beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah yang pertama, topiknya mengenai pentingnya manajemen referensi dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, membuat akun Mendeley, kemudian menambahkan daftar pustaka, ya. Kemudian dalam menambahkan daftar pustaka sendiri ada secara manual, secara otomatis, kemudian menambahkan referensi dari website, kemudian menambahkan referensi dengan menggunakan fitur impor, dan memasukkan citasi dalam penulisan. Oke. Oke, nah selain itu juga menambahkan referensi dengan menggunakan fitur impor, kemudian memasukkan citasi dalam penulisan ilmiah. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas dulu kenapa sih penting gitu ya manajemen referensi atau reference manager dalam karya tulis ilmiah. Ya, apabila kalian menyusun karya tulis ilmiah pasti harus memerlukan yang namanya artikel gitu ya atau buku atau sumber lain gitu ya, sumber lain yang akan kalian jadikan acuan. Nah, kemudian pasti kalian harus melakukan citasi, ya kan? Nah, agar tidak dianggap plagiarisme, ya. Nah, kadang-kadang kalau kita setelah melakukan citasi gitu ya, kita menuliskan pada body artikel atau manuskrip atau karya tulis ilmiah kita yang akan kita submit pada suatu lomba atau untuk tugas gitu ya dari suatu mata kuliah. Nah, kadang-kadang kemudian kita melakukan lupa gitu ya. Kadang-kadang kita lupa menambahkan mana sih yang artikel atau buku gitu ya yang mau kita jadikan acuan. Padahal kita sudah citasi di atas gitu ya. Nah, untuk meminimalisir ya, untuk meminimalisir kesalahan ya dalam melakukan citasi dengan tidak mencantumkan. Jadi di artikel gitu ya, di manuskrip atau pada bagian latar belakang atau kajian literatur atau kemudian metodologi atau analisis data itu ada tapi di daftar pustaka nggak ada, atau di daftar pustaka ada tapi di bagian-bagian tersebut tidak ada gitu ya, jadi bisa kebalikannya. Nah, daripada kita repot melihat satu persatu gitu ya, menghafalkan satu persatu, maka kita menggunakan reference manager. Nah, itu merupakan salah satu terobosan ya dalam citasi untuk memudahkan ya para penyusun atau para penulis untuk karya tulis ilmiah agar mereka tidak perlu lagi mengingat-ingat mana sih yang disitasi, mana sih yang tidak gitu ya. Nah, sekarang juga kan era digital, semuanya sudah kita dipermudah. Nah, salah satunya dampaknya adalah pada karya tulis ini ya. Nah, ini beberapa poin yang penting ya. Jadi sumber referensi tersebut harus dicantumkan dalam daftar referensi atau daftar pustaka untuk menghindari plagiarisme. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, aplikasi manajemen referensi mengambil peran untuk memudahkan penulis
ya, dengan membuat proses penulisan referensi pada karya tersebut dengan lebih praktis dan otomatis. Jadi, kalau menggunakan manajemen referensi atau reference manager ini, ketika kita memasukkan citasi, otomatis di daftar pustaka sudah masuk gitu ya. Kita tinggal klik satu tombol, kemudian otomatis semua sudah tercreate ya. Nah, gaya selingkung ya atau gaya penulisan citasi apa saja dengan APA, IEEE, Harvard dan lain sebagainya itu kita tinggal klik ya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Mendeley merupakan sebuah aplikasi manajemen referensi gratis ya. Jadi Mendeley ini sebenarnya sudah lama ya, yang dia didevelop oleh para akademisi gitu ya untuk membantu kita dalam mengelola riset ya. Nah, Mendeley ini terhubung dengan database Elsevier. Maka Mendeley ini merupakan bagian dari Elsevier ya. Nah, Elsevier itu merupakan salah satu publisher. Oke. Nah, gimana sih cara membuat akun Mendeley gitu ya? Otomatis pertama-tama tentunya kita harus masuk ke websitenya, yaitu www.mendeley.com ya. Kemudian kita klik create account ya. Kemudian kita akan diminta untuk mengisi data-data. Isilah data-data, nama lengkap, alamat email, password, user dan sebagainya. Kemudian klik tombol register ya. Kemudian Anda akan menerima pesan konfirmasi ya di email yang tadi Anda masukkan dalam data diri Anda. Kemudian Anda harus konfirmasi, klik konfirmasi pada email tersebut. Nah, maka kemudian kita sudah memiliki akun Mendeley. Nah, selanjutnya gimana sih kan Mendeley itu bisa kita download ya, jadi ada di Mendeley desktop gitu ya. Nah, kemudian kita buka www.mendeley.com/download desktop new klik gitu ya. Nah, kemudian unduh saja sesuai dengan sistem operasi yang akan digunakan, apakah Macintosh, Windows, atau Linux ya. Kemudian run Mendeley desktop, kemudian klik finish. Ini seperti caranya adalah seperti menginstal yang lainnya lah gitu. Saya yakin kalian sudah paham semua ya. Nah, next kemudian setelah itu, setelah Mendeley desktop terinstall, Anda akan masuk pada window ya. Jadi akan ada muncul di sana gitu ya. Welcome to Mendeley. Nah, di sini dimasukkan email dan password yang tadi Anda gunakan untuk mengisi data diri Anda. Ya. Nah, apabila Anda kemudian tetap ingin sign in gitu ya atau otomatis sign in, maka ini diklik ya, ini diklik. Nah, kalau kemudian misalnya Anda log out dari Mendeley, lupa password, bisa diklik forgot password ya. Nah, kemudian setelah itu maka Mendeley desktop Anda sudah terinstall dan akan menunjukkan penampakan seperti ini. Ya, di sini ada beberapa bagian ya. Di sini literatur research ya, all document, recently edit, recently read, favorite, my publication. Nah, di sini filter by author. Di sini Anda bisa memfilter by author. Nah, di sini dokumen nanti yang Anda download ya, di sini akan tampak. Oke. Nah, kemudian ini kan sudah terinstall ya Mendeley desktop. Nah, kemudian ketika Anda mau melakukan citasi, Anda harus menginstal pada MS Word Mendeley-nya ini, di plug in di Word ya. Oke. Nah, gimana sih membuat akun Mendeley ya di MS Word-nya? Jadi klik tools ya, kemudian cari install MS Word plugin. Ya, ini diklik kemudian ya. Kemudian setelah itu cek Anda masuk ke MS Word Anda. Ya, masuk ke MS Word Anda, klik menu reference. Di sana ada menu reference. Ya. Nah, lihat ada ini enggak? Ada ikonnya Mendeley enggak di sini? Di sini ada insert citation, di sini ada open Mendeley. Ya. Kalau sudah ada berarti di MS Word Anda sudah terinstall Mendeley MS Word ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menginstal web importer
Ya, fungsinya apa sih? Ya, untuk menambahkan referensi akun Mendeley kita dengan mengklik satu tombol dari web browser. Oke. Nah, gimana caranya gitu ya? Gimana caranya? Nah, di sini ya di tools tadi saya ulangi, di tools ini nanti ada install web importer. Nah, ini diklik ya. Kemudian akan muncul Mendeley Web Importer. Klik Get Importer, Get Web Importer for Chrome. Ya. Kemudian diklik. Setelah itu muncul di atas kanan sini ya, dicek ada nggak lambang Mendeley. Apabila sudah ada, berarti Mendeley Web Importer ini sudah terinstall. Oke. Nah, oke, sekarang menambahkan daftar pustaka. Ya, menambahkan daftar pustaka ada dua cara, secara manual dan otomatis. Ya, secara manual dan otomatis. Oke. Nah, kalau menambahkan secara manual, ya, klik pada file, ya, kemudian klik add entry. Ya, jadi pada Mendeley-nya itu ada tulisan file, ya. Kemudian klik add entry manually. Nah, pada bagian tersebut akan muncul jendela seperti ini. Nah, kemudian Anda isikan sendiri secara manual nama autornya, pengarangnya siapa, jurnalnya apa, tahun berapa, volume, issue, page. Ya, issue ini volume keberapa, terbitan keberapa, halaman keberapa. Gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita mengisi ini, nah di sini pada jurnal artikel ini kita klik apakah yang mau Anda tambahkan itu jurnal artikel atau buku atau majalah dan lain sebagainya. Ya, nanti isiannya akan berbeda-beda, tinggal disesuaikan saja. Oke. Kemudian menambahkan secara otomatis. Ya. Nah, menambahkan daftar pustaka secara otomatis artinya kita tidak perlu mengisikan informasi terkait pada daftar pustaka. Ya. Jadi pada umumnya secara otomatis ya. Nah, klik file. Nah, ini tadi untuk kalau mau add entry manually ini ya, klik file. Nah, di sini add entry manually ini yang tadi. Nah, sekarang kalau otomatis klik file, di sini add file ya, tapi kalau otomatis dengan catatan Anda sudah memiliki file yang akan dimasukkan ya. Nah, di sini add file. Kemudian masukkan, nanti akan muncul dialog gitu ya, seperti mengupload atau mengunggah file gitu ya. Nah, kemudian nanti Anda klik OK saja. Ya, kemudian otomatis file akan masuk dalam Mendeley. Tapi ingat Anda harus ngecek betul tidak autornya, jurnalnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang Mendeley itu salah mendeteksi. Ya. Nah, kalau ada yang salah, maka di sebelahnya Mendeley ini akan muncul di sebelah Mendeley itu akan muncul identitas. Ya, di sini di PPT saya tidak ada, tapi di modul yang saya buat ada, akan muncul identitas. Nah, di situ bisa diklik secara manual, direvisi secara manual. Ya, Anda tinggal double klik aja pada field tersebut, kemudian diketik ulang. Oke, kemudian selanjutnya, nah sekarang kalau menambahkan referensi dari website, ya. Dari website, misalnya di sini saya mau menambahkan referensi dari www.grants.gov.web ya. Nah, gimana sih? Nah, kita klik pada Mendeley Web Importer ya, kemudian klik add extension-nya yang ada di Google Chrome tadi, yaitu diklik di Google Chrome di pojok atas ini, ya itu diklik. Nah, kemudian tinggal diklik saja, maka akan muncul websitenya.
Oke. Nah, kalau belum pernah menggunakan web importer, biasanya Anda diminta untuk sign in. Ya, setelah sign in Anda baru bisa memasukkan website yang Anda inginkan. Ya, jadi kopikan saja websitenya, kemudian masuk atau diklik saja ya websitenya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam web importer. Nah, sedangkan menambahkan referensi dengan menggunakan fitur impor. Ya, dengan menggunakan fitur impor. Misalnya gini, misalnya kita mau menambahkan referensi, ya referensi, kita sudah memiliki artikelnya gitu ya. Kita sudah memiliki artikelnya, tapi kemudian kita hanya mau memasukkan citasinya saja. Ya, atau misalnya kita tidak memiliki artikelnya, tapi kita memiliki kalimat citasinya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita cari di Google Scholar. Ya, Google Scholar itu diklik pada lambang kutipan sebelah paling kiri bintang. Ada kutipan 2 gitu ya. Nah, kemudian diklik itu akan muncul ini, kutip. Ya, ini menggunakan referensi style MLA, ini APA, ini ISO 69. Oke. Nah, kita klik kemudian yang Refman, kita klik di sini. Klik, nah nanti otomatis akan terdownload di laptop atau PC kita. Ya, kemudian selanjutnya kita buka Mendeley Desktop, ya, file, ya, klik bagian impor, klik bagian RIS, ya, kemudian kita masukkan file yang tadi sudah kita download. Ya, kita masukkan file yang tadi sudah kita download. Nah, otomatis maka akan file tersebut atau kutipan tersebut akan masuk ke dalam Mendeley desktop kita. Ya. Nah, kemudian sekarang kita tadi sudah memasukkan beberapa sumber referensi gitu ya. Sekarang memasukkan citasi dalam penulisan ilmiah, ya. Nah, gimana sih cara memasukkan citasinya? Kita buka MS Word dulu. Ya, kita ketik dulu kita ketik dulu kalimat yang akan kita citasi. Ya, kemudian kita masukkan kalimat yang akan kita citasi, kemudian kita klik ininya dulu, gaya selingkungnya, ya, atau gaya reference manager mana yang mau kita gunakan. Misalnya APA, ya, kita klik di style. Di sini kan ada style, kita klik. Nah, ini kita klik American Psychology Association 7 Edition. Ya, ini kita klik. Nah, kemudian kita masukkan dari kalimat tadi, ya, kita klik pada sini, icon ini. Insert or edit citation. Ya, kita klik di sana, kemudian kita masukkan. Misalnya kita tadi mau definisi akuntansi pengantar gitu ya. Akuntansi pengantar adalah A, B, C, D gitu. Nah, kita mengutip dari bukunya Kieso misalnya. Nah, kita masukkan Kieso di sini. Search by author, title atau judul ya atau tahun yang ada di dalam Mendeley desktop kita. Kemudian kita klik OK. Ya, kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul pilihan biasanya seperti ini. Ya, nah ketika tinggal milih aja yang mana yang kita mau. Ya, yang mana artikel yang kita maksudkan, terus kita klik OK. Ya, nah seperti itu. Nah, ini kemudian selanjutnya memasukkan citasi dalam penulisan ilmiah. Ya, setelah banyak citasi gitu ya, kita tinggal insert bibliografi ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita pilih aja APA 7 style. Ya. Nah, kalau kita mau ganti, kita rubah ke IEEE, kita tinggal klik style tadi. Walaupun sudah ada di
daftar pustaka, ya kita tinggal klik style tadi. Nah, ini style. Ya, kita klik aja ke AIII. Otomatis akan berubah. Oke. Nah, ini ya, ada IPA 7 style, ada III, ada Harvard. Ya. Nah, selesai sudah cara kita menginstal dan juga membuat akun Mendeley Desktop, kemudian plug-in atau memasukkan Mendeley Desktop ke dalam MS Word, kemudian bagaimana cara memasukkan referensi gitu ya ke dalam Mendeley, kemudian dari web, kalau dari web bagaimana caranya melakukan web importer, kemudian apabila kita mau mencari kutipannya saja, kita bisa mengambil dari Google Scholar, kemudian kita masukkan ke dalam Mendeley gitu ya, kemudian masukkan citasi dalam Mendeley dan membuat daftar pustaka. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi yang lain.